Hai kaum rebahaners, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian terus baik-baik saja, biar bisa terus nonton alur cerita film, dari channel Pade, No Intro. Kali ini Pade bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul The Outsider, bercerita tentang seorang pria, Nick Lowell, yang dipenjara di Jepang pada tahun 1954. Dia adalah mantan tentara Amerika Serikat yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan menjadi ketua dari geng Yakuza yang paling ditakuti. Bagaimana keseruan dari film ini? Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan Nick yang sedang bertugas membersihkan area kamar mandi penjara. Tidak lama setelah itu, 5 pria berbadan tegap dan bertato keluar dari kamar mandi. Salah satu pria mendekati Nick dan menatap tajam padanya. Setelah kelima pria itu pergi, Nick masuk ke kamar mandi dan melihat pria lain tergantung dengan tangan terikat. Nick tidak berdiri diam dan berteriak memanggil para penjaga sambil mencoba menyelamatkan pria itu. Tahanan lain datang dan membantu Nick menurunkan tubuh pria itu, yang dipenuhi tato. Namun anehnya, aksi Nick menyelamatkan pria itu dari gantung diri tidak mendapat pujian. Tidak lama kemudian, sekelompok sipir penjara menarik Nick dan napi lain yang membantunya dipukuli. Kepala sipir penjara mengatakan bahwa dia telah menerima surat dari orang yang akan gantung diri, yang mengatakan bahwa seorang Yakuza akan dikeluarkan dari penjara. Nick tidak mengerti bahasa Jepang, jadi dia tidak tahu apa yang dikatakan penjaga penjara. Penjaga penjara menjadi semakin kesal sehingga dia akhirnya memerintahkan Nick untuk dikurung di ruang isolasi. Di ruang isolasi, ternyata Nick dikurung bersama pria yang sebelumnya ia selamatkan dari gantung diri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiyoshi, seorang Yakuza bagian dari klan Shiramatsu. Kiyoshi kemudian meminta bantuan Nick dan memberitahunya rencananya untuk melarikan diri dari penjara. Rupanya, Kiyoshi sengaja mencoba bunuh diri agar penjaga bisa membawanya ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit, seorang anggota Shiramatsu akan datang membantu Kiyoshi melarikan diri. Untuk bantuan ini, Kiyoshi berjanji pada Nick bahwa saudara-saudaranya di klan Shiramatsu akan membantu Nick nanti jika dia berhasil melarikan diri. Rencana itu dibuat. Nick mendapat batu sementara para tahanan melakukan pekerjaan pertambangan di sekitar area penjara. Setelah itu, dia menajamkan batu itu hingga tajam agar Kiyoshi bisa menggunakannya untuk rencananya. Kembali ke ruang isolasi beberapa hari kemudian, Kiyoshi bersiap untuk menikam dirinya sendiri dengan batu tajam, meminta Nick untuk memastikan dia tetap hidup, dan memanggil penjaga untuk menyelamatkannya. Rencananya berjalan lancar. Para penjaga panik, melihat kondisi Kiyoshi, dan menyalakan alarm. Singkat cerita, Nick bisa dibebaskan lebih awal dari masa hukumannya di penjara. Dia keluar dari penjara dengan penampilan baru setelah memotong rambut dan mencukur jenggotnya. Seorang pria dan sebuah mobil sedang menunggu Nick di luar penjara dan membawanya ke markas klan Shiramatsu Yakuza Osaka. Sesampainya di tempat tersebut, petinggi klan Shiramatsu menyambut Nick dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kemudian salah satu pemimpin Shiramatsu menawarinya pekerjaan, berurusan dengan bisnis mereka dengan seorang Amerika. Nick kemudian menyetujui tawaran pekerjaan itu. Di malam hari, Nick pergi ke area perjudian, dan sebuah bar setelah anggota klan Shiramatsu memberinya uang sehingga dia bisa menyewa penginapan. Nick bertemu dengan seorang wanita Jepang yang cantik di bar yang langsung menarik perhatiannya, jadi dia memberinya lebih banyak tip. Keesokan harinya, Kiyoshi membawa Nick ke sebuah pabrik untuk bertemu dengan seorang pria Amerika bernama Anthony Panetti. Tugas Nick adalah bernegosiasi dengan Panetti tentang pabrik logam dan bisnis yang dia jalankan karena sebelumnya dia telah menolak tawaran negosiasi Shiramatsu. Bahkan, Panetti mendapat tawaran negosiasi dari klan Yakuza lain, Seizu dari Kobe, karena menggunakan negosiator Amerika. Panetti tidak begitu saja menyambut kedatangan Nick. Sebaliknya, dia mengkritik budaya Jepang dan Yakuza dan memastikan dia tidak akan menjual logam dari pabriknya lebih murah ke Shiramatsu. Nick menyadari bahwa negosiasi tidak bisa berjalan lancar hanya dengan kata-kata, jadi dia mengambil mesin tik dan membantingnya ke kepala Panetti, membuat Panetti setuju untuk mempertimbangkan tawaran Shiramatsu. Setelah pekerjaan pertama selesai dengan baik, pejabat klan Shiramatsu membawa Nick ke sebuah bar, termasuk Kiyoshi. Tapi saat mereka minum, klan Seizu datang untuk menghadapi apa yang mereka lakukan pada Panetti. Salah satu anggota klan Seizu terus memprovokasi Nick hingga amarahnya tersulut, dan dia memukul kepala anggota Seizu dengan botol minuman. Anggota klan Shiramatsu bertindak cepat dengan menodongkan pistol ke klan Seizu, melepaskan niat mereka untuk membalas tindakan Nick dan memilih untuk meninggalkan bar. Tindakan Nick di bar rupanya menarik perhatian Shiramatsu dan membuat Kiyoshi menyukainya. Kiyoshi kemudian memberi Nick sebuah apartemen mewah dan menawarkan untuk bergabung sebagai Yakuza di bawah klan Shiramatsu. Kemudian Kiyoshi mengajak Nick untuk menyelesaikan pekerjaan di salah satu bar tempat pemiliknya mencoba mengambil alih dari Shiramatsu.
Ketika negosiasi kembali tidak berjalan dengan baik, Nick memukul leher pemilik bar sebelum Kiyoshi menikamnya sampai mati. Setelah menyelesaikan misi lagi, Kiyoshi mengajak Nick ke klub malam milik Shiramatsu. Di sini seorang wanita cantik, yang sebelumnya bertemu Nick di bar, sedang berdansa dengan beberapa pria. Nick terus memperhatikan wanita mungil Jepang itu, dan rupanya Kiyoshi juga melakukan hal yang sama. Kiyoshi kemudian menarik tubuh wanita itu menjauh dari lantai dansa dan memarahinya. Dia khawatir jika seorang anggota klan Seizu datang membawa senjata ke klub malam dan melihat adik perempuan Kiyoshi di lantai dansa. Setelah itu, Kiyoshi meminta bantuan Nick untuk membawa wanita itu pulang, yang ternyata adalah adik perempuan Kiyoshi yang bernama Miyu. Nick kemudian melaksanakan perintah tersebut, namun sesampainya di depan rumah Miyu, Miyu malah menggodanya untuk datang ke rumah tersebut. Mereka kemudian bercinta, dan Nick melihat tato Yakuza di punggung Miyu. Adegan berubah keesokan harinya ketika Kiyoshi memanggil Nick lagi untuk memberikan misi baru. Dia meminta dia untuk membeli senjata dari seorang tentara Amerika untuk misi ini. Kiyoshi menjelaskan bahwa prajurit itu tidak boleh tahu bahwa baik Nick maupun pembelian ini tidak terkait dengan klan Shiramatsu. Jadi Nick harus melakukan tugas itu sendirian. Kemudian Nick pergi ke dermaga tempat dia seharusnya bertemu dengan tentara Amerika Serikat untuk membeli senjata. Alih-alih bertemu dengan prajurit itu, dia melihat mayat, diikuti oleh kedatangan klan Seizu. Klan mencoba untuk menggagalkan pembelian senjata dan merampok uang Nick. Namun, karena Nick sebelumnya menyembunyikan uang itu di dalam mobil, anggota klan Seizu tidak dapat menemukan uang itu, yang membuat mereka kesal dan memutuskan untuk membunuhnya. Salah satu anggota Seizu diminta untuk membunuh Nick, dan setelah itu, dia mengancam Nick untuk berlutut. Pada awalnya, Nick mematuhi perintah itu, tetapi dia berhasil membalikkan keadaan dengan keahliannya dan malah menyerang klan Seizu, membunuh dua anggota mereka. Kekacauan di dermaga rupanya diketahui oleh pemimpin Shiramatsu. Dia segera mengumpulkan semua anggota klan, termasuk Nick dan Kiyoshi. Pemimpin Shiramatsu mencurigai seorang pengkhianat di antara mereka yang membocorkan rencana pembelian senjata. Namun, Kiyoshi memastikan bahwa $2 juta yang dibawa Nick aman karena disembunyikan. Selain itu, pemimpin Shiramatsu menyalahkan Nick karena melakukan kesalahan dengan membunuh dua anggota Seizu, yang dapat menyebabkan perang antara Yakuza. Untuk menghindarinya, pemimpin Shiramatsu memerintahkan Nick untuk meminta maaf dengan memotong dua jarinya. Kiyoshi yang mendengar hal itu memohon kepada pimpinan Shiramatsu untuk diizinkan memotong dua jarinya karena merasa bersalah telah memerintahkan Nick. Pemimpin Shiramatsu setuju, dan kemudian dia mengirim potongan jari Nick dan Kiyoshi ke klan Seizu sebagai permintaan maaf atas kematian dua anggotanya. Adegan bergeser ke Nick dan pemimpin Shiramatsu berbicara di dalam mobil. Percakapan mereka mengungkapkan bahwa pemimpin Shiramatsu, yang juga ayah tiri Kiyoshi, mencurigai bahwa mata-mata Seizu ada di klan mereka. Ternyata pemimpin Shiramatsu membawa Nick ke sebuah upacara, di mana dia disambut sebelum diterima secara resmi menjadi klan keluarga Shiramatsu. Saat mereka merayakan bergabungnya Nick di malam hari, Nick malah keluar dari bar untuk berbicara dengan Kiyoshi. Nick memberi tahu Kiyoshi tentang hubungannya dengan Miyu, yang awalnya tidak mendapat persetujuan Kiyoshi. Kiyoshi rupanya berharap adik perempuannya tidak menikah dengan Yakuza karena dia mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi Nick bersikeras meyakinkannya bahwa dia akan melindungi Miyu apapun yang terjadi. Setelah mendengar dan mengetahui bahwa Nick dan Miyu telah tidur bersama, Kiyoshi akhirnya menyetujui hubungan mereka dan bahkan memberi selamat kepada Nick karena itu berarti mereka telah menjadi saudara. Setelah resmi bergabung sebagai Yakuza di klan Shiramatsu dan mendapatkan persetujuan Kiyoshi, Nick memutuskan untuk membuat tato yang sama dengan Miyu di punggungnya. Miyu menemani Nick saat ditato dan menjelaskan arti dari tato khas di tubuh Yakuza. Di hari-hari berikutnya, Nick menjalani kehidupan sebagai Yakuza. Suatu hari, saat berada di kereta bersama Miyu, Nick melihat salah satu anggota Seizu yang sebelumnya mencoba membunuhnya di dermaga. Adegan kemudian bergeser untuk menunjukkan kelompok Seizu datang ke markas klan Shiramatsu. Mereka berencana menawarkan kesepakatan bisnis, namun pemimpin Shiramatsu merasa terhina karena Seizu tidak mendatangkan pemimpinnya sendiri melainkan anggota yang dinilai masih sangat muda. Meski sang pemimpin menunjukkan kekecewaan, salah satu pejabat Shiramatsu bernama Orochi justru membujuknya untuk menerima tawaran bisnis tersebut, yang langsung ditolak oleh sang pemimpin Shiramatsu. Malam itu, Orochi sedang minum-minum dengan Kiyoshi ketika dia melampiaskan kekesalannya karena pemimpin Shiramatsu tidak mendengarkan nasihatnya. Kiyoshi memperingatkannya, tapi sepertinya dia sudah terbakar amarah. Apalagi saat Orochi pulang, pemimpin Shiramatsu menunjukkan kekesalan dengan menolak menemuinya. Orochi meninggalkan bar untuk menemui Miyu. Ternyata Miyu dan Orochi dulunya memiliki hubungan asmara, dan kali ini dia mencoba merayunya, yang dengan tegas dia tolak. Kemarahan Orochi memuncak sampai dia menamparnya saat mencoba melecehkannya. Adegan itu kembali menunjukkan pertemuan antara kelompok Shiramatsu dan Seizu di pertandingan sumo.
Kali ini ketua Seizu datang ke pemimpin Shiramatsu untuk membuat penawaran lain. Itu bukan tawaran bisnis tapi tawaran untuk pemimpin Shiramatsu untuk pensiun dengan tenang dan membiarkan klannya bergabung dengan Seizu. Pemimpin Shiramatsu menolak dan menganggap tawaran itu sebagai penghinaan. Dia mengingatkannya bahwa klan Shiramatsu adalah serigala, bukan anjing yang bisa dikurung di pagar. Sebelum pergi, dia menyarankan ketua Seizu untuk berhati-hati dalam perjalanan kembali ke Kobe. Sementara itu, seorang pria Amerika tiba-tiba menyapa Nick, yang sedang dalam perjalanan pulang. Pria itu adalah Pauli Bowers, seorang tentara Amerika dan rekan Nick yang sedang cuti. Bowers terlihat terkejut tapi senang bertemu Nick, jadi Nick tidak punya pilihan lain selain menemaninya. Namun, saat berbicara, Bowers mengancam akan melaporkan Nick, yang tampaknya memalsukan kematiannya untuk menghindari pengadilan militer. Nick berpikir cepat dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Nick menawarkan Bowers minuman di rumah, tapi dia malah mengambil pisau lipat dan menusuk Bowers di leher sampai mati. Kemudian Nick pergi ke rumah Miyu. Saat Miyu membuka pintu rumah, Nick terkejut melihat luka di wajahnya. Dia sangat marah, mendesak Miyu untuk mengatakan siapa yang melakukan itu padanya. Dia menolak untuk memberitahunya dan malah mengatakan bahwa dia hamil anak Nick. Tapi yang mengejutkan, dia memintanya untuk meninggalkannya. Nick kemudian meninggalkan rumah Miyu untuk pergi ke rumah Kiyoshi dan memberitahu Kiyoshi tentang kehamilan Miyu. Nick memberitahu Kiyoshi bahwa dia akan meninggalkan Shiramatsu jika Kiyoshi menginginkannya. Kiyoshi tidak marah tetapi malah meminta Nick untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian dia memberi Nick 2 pedang bernama Daiso, dan memberitahunya bahwa pedang Daiso itu milik ayah Kiyoshi. Salah satu pedang digunakan untuk membunuh dan yang lainnya untuk mengakhiri hidup sendiri. Kiyoshi kemudian mengatakan bahwa dia telah merawat Miyu sejak dia masih bayi, dan mulai sekarang, dia menyerahkan tanggung jawab kepada Nick. Nick mengambil salah satu pedang Daiso dan memintanya untuk membantu mengubur mayat Bowers. Di sisi lain, Orochi terlihat di markas Seizu dan sedang berbicara dengan kepala klan. Ternyata Orochi telah mengkhianati Shiramatsu, dan dia berencana untuk menghancurkan klan tersebut. Kemudian keesokan harinya, pemimpin Shiramatsu berada di toko penjahit dikawal oleh Kiyoshi dan Nick. Ketika pemimpin tidak keluar dari ruang ganti, Nick mengikuti dan menemukan seorang karyawan toko penjahit mencekik pemimpin. Nick mencoba menyelamatkannya, dan Kiyoshi, yang datang untuk melihat kejadian itu, menembak karyawan itu. Kemudian mereka bergegas masuk ke dalam mobil, tetapi sebelum mereka sempat melarikan diri, para anggota Seizu datang dan menyerang mereka. Nick dan Kiyoshi melakukan serangan balik saat mencoba melindungi pemimpin, meskipun anggota klan Seizu menembak Kiyoshi, dan dia terbunuh. Nick dan pemimpin Shiramatsu berhasil melarikan diri dan kembali ke markas, di mana mereka mengumpulkan semua anggota klan yang tersisa. Pemimpin menyebutkan bahwa di antara mobil yang mengantar mereka ke toko penjahit, ada anggota klan Seizu, jadi ini berarti ada pengkhianat di dalam klan Shiramatsu. Kemudian mereka memutuskan untuk membalas dendam dan memulai perang dengan klan Seizu. Di sisi lain, Miyu menangis histeris saat Nick memberitahunya tentang kematian Kiyoshi. Nick dan sisa anggota klan Shiramatsu mulai membunuh Yakuza dari Seizu satu per satu. Pertarungan hampir saja dimenangkan oleh Shiramatsu setelah Nick berhasil mengancam salah satu petinggi Seizu. Namun pemimpin Seizu mengirim seorang anak kecil untuk pergi ke markas Shiramatsu dan menyampaikan pesan agar mereka bisa mengakhiri perang. Pemimpin Seizu mengajak klan Shiramatsu untuk bertarung di area netral tanpa menggunakan senjata. Pemimpin Shiramatsu menyetujui undangan ini dan mengirim Nick dan anggota klan ke dermaga untuk memulai pertarungan. Anehnya, ketua Seizu datang bersama Orochi, yang langsung mengaku telah mengkhianati Shiramatsu. Pemimpin Shiramatsu yang sudah menganggap Orochi sebagai anaknya, memaafkannya, lalu berjalan mendekat untuk memintanya kembali ke Shiramatsu sebelum terlambat. Saat mereka berpelukan, Orochi malah menikam pemimpin Shiramatsu hingga tewas. Anggota klan Shiramatsu yang melihat ini tidak bisa mendekat karena dikelilingi senjata. Kemudian Orochi memberitahu mereka bahwa klan Shiramatsu sudah berakhir dan dia akan membiarkan Nick hidup jika dia meninggalkan Miyu. Nick mengabaikan kata-kata Orochi dan berniat menyerang, tetapi seorang penembak jitu menembak kakinya. Sementara itu, di sisi lain, polisi menggerebek dan membakar markas Shiramatsu. Malam itu, Nick diam-diam menyusup ke rumah Miyu, dijaga oleh klan Seizu, untuk membawa Miyu pergi. Kemudian dia datang ke markas Seizu dengan pedang Daiso yang sebelumnya diberikan oleh Kiyoshi. Nick dengan sopan meminta izin kepada klan Seizu untuk membunuh Orochi. Tapi setelah menghadapi Nick, Orochi melemparkan kembali tanda hubung Nick. Pedang dan mengatakan dia tidak akan melawannya karena Nick hanyalah seorang gaijin atau orang asing dan tidak akan pernah bisa menjadi Yakuza sepenuhnya. Setelah mendapatkan pedangnya kembali, Nick langsung menebas kepala Orochi tanpa berpikir. Pemimpin klan Seizu tiba-tiba menghentikan anggota lain yang hendak menembak Nick. Sebaliknya, dia memerintahkan Nick untuk pulang karena dia telah membalaskan dendam Shiramatsu dengan membunuh Orochi. Nick mematuhi perintah dan meninggalkan markas Seizu.
The Outsider ditutup dengan adegan Nick datang ke apartemen tempat dia menyembunyikan Miyu. Dia menyapanya dan memeluknya erat sementara Yakuza Shiramatsu lainnya yang menjaga apartemen memberi hormat kepada Nick, menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin baru klan Shiramatsu. Moral yang bisa dipetik dari film ini adalah rasa kekeluargaan dan karakter samurai ala Yakuza Jepang yang patut diapresiasi. Selain itu, pengkhianatan hanya akan berakhir dengan kematian.